Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rahman Rauf. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Amir Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan membagikan atau pada kesempatan ini saya juga akan membahas tentang materi yang berjudul riba, di mana dalam pembahasan ini saya akan membaginya dalam 4 sub pokok, yakni yang pertama pengertian dan hukum riba. Jadi pengertian riba menurut bahasa artinya penambahan atau kelebihan, sedangkan arti menurut istilah adalah penambahan atau kelebihan dalam menukar sesuatu jenis barang yang dapat memberatkan salah satu pihak. Sebagai contoh, seorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pada waktu mengembalikan dilebihkan dari nilai semula. Riba biasa juga disebut bunga uang. Kemudian melakukan riba itu merupakan hukumnya itu merupakan haram untuk dilakukan. Kemudian kita pindah pada pembahasan berikutnya, yakni jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba yakni terbagi menjadi 2, yakni terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni riba fadl, yakni merupakan atau terjadi apabila pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk ke dalam barang ribawi. Contoh, seseorang itu menukarkan 10 gram emas dengan jenis misalnya saya sebut saja jenisnya itu 01, kemudian ditukar dengan 12 gram emas jenis 02. Pertukaran seperti ini tidak diperbolehkan dikarenakan walaupun jenis dari jenis yang jenis 02 ini lebih berat dibandingkan dengan jenis 01. Ini tidak bisa tidak diperbolehkan karena harus pertukaran itu harus sesuai jumlah baik dari jenis maupun jumlah atau beratnya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, ini riba nasiah. Riba nasiah di sini merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Riba ini muncul dikarenakan adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan kemudian. Contoh, ketika kita membeli emas ketika kita membeli emas, kemudian kita akan membayarnya pada bulan depan. Hal ini merupakan riba nasiah. Kenapa? Dikarenakan emas yang dijual pada bulan ini belum tentu sama dengan emas yang dijual pada bulan depan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni riba jahiliyah, di mana riba ini terdapat pada hutang yang dibayar melebihi dari pokoknya. Hal ini dikarenakan si peminjam tidak mampu untuk membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan.
atau adapun penambahan hutang yang dibayarkan akan semakin bertambah besar bersamaan dengan semakin mundurnya waktu pelunasan hutang. Sistem ini dikenal dengan istilah riba mudhafah atau melipat gandakan uang. Contohnya ketika saya meminjam uang kepada teman saya senilai 500.000 rupiah dengan tempo waktu 2 bulan. Saat waktunya tiba, teman saya meminta uang yang saya pinjam, akan tetapi saya tidak tetapi pada waktu itu saya belum mempunyai uang tersebut atau saya belum bisa melunasi hutang tersebut. Maka teman saya memperbolehkan atau mengiyakan hal tersebut dengan syarat bahwa saya harus mengganti atau mengembalikan uang tersebut dengan jumlah 550.000 rupiah. Maka penambahan tersebut itu merupakan riba jahiliyah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni riba qard. Riba jenis ini memiliki pengertian adanya manfaat yang diisyaratkan oleh pemilik dana kepada yang berhutang. Contohnya, seseorang meminjam uang kepada orang lain dengan sebesar 500.000 rupiah. Kemudian orang tersebut menyetujui, namun dengan syarat ketika dia ingin mengembalikan uang tersebut, maka uang yang harus dikembalikannya sejumlah 560.000 rupiah. Kelebihan 60.000 tersebut termasuk ke dalam riba qard. Seperti itu. Ya. Kemudian kita akan berpindah pada pembahasan selanjutnya, yakni tentang manfaat diharamkannya riba. Jadi manfaat diharamkan riba ini ada 3 ya. Yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama ini bagi rentenir atau pemilik uang. Yang pertama ini akan selamat dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. Kemudian yang kedua, terhindar dari sikap hidup malas karena hanya mengharapkan bunga yang dipinjam atau bunga yang dipinjamkan. Kemudian yang ketiga, ini terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Yang keempat, selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yakni bagi manfaat dari tidak melakukan riba bagi peminjam. Yang pertama yakni selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir. Nah, kemudian yang kedua selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang. Kemudian untuk yang ketiga yakni untuk manfaat untuk kedua belah pihak, yakni baik peminjam dan pihak lain, seperti itu. Ini dengan dengan diharamkannya riba akan dapat menjalin hubungan kasih sayang, sebab riba merusak hubungan batin di antara mereka karena satu pihak memaksa pada pihak yang lain, seperti itu. Oke. Kemudian kita berpindah pada pembahasan keempat, yakni cara untuk menghindari riba. Dan yang pertama, biasakan kita itu untuk selalu hidup dengan hidup sederhana, tanpa membuang-buang uang, tanpa memperlihatkan bahwa kita itu kaya raya, seperti itu. Kemudian yang kedua, terpaksa harus hutang. Jangan hutang kepada rentenir. Jika terpaksa harus hutang, maka jangan hutang kepada rentenir.
berusaha coba cari keluarga yang bisa kita pinjamkan uang, atau misalnya kita pinjami uang kepadanya, seperti itu. Yang ketiga, jangan sekali-sekali bekerja sama dengan rentenir. Kemudian yang keempat, yakni bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Jadi disinilah kita diajarkan bagaimana agar untuk tidak mudah patah semangat. Maka kita juga harus diharapkan di sini untuk selalu bekerja keras, ya, untuk menghidupi atau untuk mencukupi kebutuhan yang ada pada diri kita, seperti itu. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran yang ada pada hal-hal yang saya jelaskan tadi, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan, maka itu berasal daripada diri saya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.